Sebelum kita membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, patut kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sertai kami, mari Tuhan lindungi kami, jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang dapat mengganggu kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa, saya ulang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada saya, di mana saya dapat berdiri di tengah-tengah kita semua untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini diberi tema kami adalah saksi, atau di dalam bahasa Toraja, kami mo solanasang tu mukototongannya. Kami mo solanasang tu mukototongannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan sederhana bagi kita semua bahwa kita adalah saksi Kristus. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah saksi Kristus,
harus kita lakukan untuk menjadi saksi akan kebangkitan Kristus? Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan pasti kuat menyaksikan kebangkitan. Ya, orang yang memiliki pengharapan pasti kuat menyaksikan kebangkitan Kristus. Kemudian yang kedua yaitu iman. Tanpa iman kita tidak bisa memiliki keyakinan, karena keyakinan berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita lihat namun kita yakini. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian yang ketiga yaitu kasih. Untuk menjadi saksi, kasih di atas segalanya, bahkan dari kasih bisa membalut kekecewaan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9, Petrus dalam surat ini mengingatkan kita bahwa kita telah dilahirkan kembali dalam pengharapan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Petrus mengingatkan bahwa kita telah dilahirkan kembali dalam pengharapan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan tersebut adalah harapan baru untuk kita semua. Ya, menjadi harapan baru untuk kita semua, di mana Allah telah memberikan warisan dan kehormatan yang tidak kita terima oleh masyarakat. Bahkan jika mereka menderita saat ini, mereka dapat percaya bahwa Allah dapat diandalkan dan bahwa hidup dan masa depan mereka ada di tangannya. Tidak peduli seberapa besar cobaan yang dialami, tetapi Tuhan akan selalu memberi sukacita dan harapan di tengah penderitaan yang kita alami. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan, terkadang kita mengalami penderitaan. Ya, banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, yakin dan percaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita, Tuhan akan terus menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menjadi fajar pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya, yaitu yang menyangkut tentang keselamatan jiwa. Kebangkitannya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang mampu memberikan kehangatan kepada kita selama menjalani beratnya hidup di dalam dunia ini. Kehangatan yang juga membuka peluang untuk mengecap keindahan kasih Tuhan yang mengandung janji, yang mengandung janji, yaitu ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari ayat ini menjelaskan bahwa janji yang melanjutkan, janji yang mulia itulah yang memampukan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk dapat melanjutkan sisa perjalanan hidup hingga ayunan langkah kaki kita yang terakhir kepada beban hidup pun jadi terasa ringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pengharapan kita akan mengarah kepada pengharapan keselamatan. Penggenapan janji keselamatan di mana
kita dilahirkan untuk penuh hidup yang penuh harapan, yaitu menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kuasa Allah telah memelihara kita karena iman, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan, tetapi semuanya ini dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, apakah kita benar-benar percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, yang dimana lewat kebangkitannya kita telah dilahirkan kembali? Ya, sesungguhnya walaupun Tuhan mengizinkan segala hal terjadi di dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tuhan tidak mau menjauhkan kita dari berbagai pencobaan, tetapi supaya iman dan pengharapan kita dan kasih kita semakin bersemi dalam berbagai peristiwa yang terjadi, dapat diibaratkan seperti bunga yang semakin disinari matahari, maka bunga itu akan semakin memperlihatkan keindahannya, keharumannya, dan perkembangannya. Atau seperti emas yang semakin dilebur di api yang membara, maka emas itu akan semakin murni. Itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, jadilah saksi Kristus yang benar dan teruslah menaruh pengharapannya kepadanya, sehingga dengan iman kepercayaan Tuhan akan sanggup menolong kita di dalam berbagai pergumulan yang akan kita hadapi ke depannya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini juga bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan Injil itu kepada orang lain. Ya, bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan Injil itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 memperlihatkan kepada kita bahwa ketika kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan hidup kita, maka kita harus bertanggung jawab untuk memberitakan semua Injil kepada semua orang, agar mereka dapat percaya bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus kita memiliki pengharapan akan iman kita untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, sebab Ia menyertai kita senantiasa pada zaman akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan, terkadang kita lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki pengharapan dan iman yang kuat kepada Tuhan, tentu kita tidak akan terlepas dari tugas dan tanggung jawab itu. Sebab di dalam iman terkandung kekuatan Allah, sebagaimana dikatakan pada ayat 5 pembacaan
pembacaan kita pada saat ini, yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Sebab itu di dalamnya terkandung kekuatan Allah yang besar menghadapi apapun pergumulan kehidupan yang akan kita jalani ke depannya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dari keseluruhan pembacaan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap yakin dan percaya kepada Yesus, dan jadilah saksi yang benar melalui pengharapan, iman, dan kasih, serta tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang memiliki pengharapan, iman, dan kasih, karena kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar dari pengharapan akan iman kita untuk tetap hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk terus memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah yang boleh Engkau nyatakan kepada kami semua, di mana pada saat ini ya Tuhan kami telah membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman pada saat ini mengajarkan kami untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kiranya firman-Mu yang pada saat ini boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.